Ini sebelum aku tanya pertanyaan, kalau tadi kita udah lihat ya, film Dosen Gaib tadi, sosok Om Egi ya sebagai Pak Bakti, sini kan sebagai dosen killer yang galak gitu ya. Ini kalau ke teman-teman ini yang jadi mahasiswanya dulu nih, aku mau tanya nih, apa kalau hari-harinya di lokasi, apa Om Egi juga sama galaknya kah gitu? Gimana, Net? Enggak sih, sejujurnya kalau dari aku, Om Egi tuh orangnya asik banget. Justru berbanding terbalik banget sama karakternya Pak Bakti gitu ya. Karena kalau senyum aja Om, jadi tahan-tahan. Sumpah Om Egi tuh asik banget orangnya in real life. Dan ya gitu sih, kita jadi sering cerita-cerita dan sharing-sharing juga gitu di lokasi. Oke, jadi sebenarnya Om Egi itu kalau hari-harinya berbeda 180 derajat ya sama sosok Pak Bakti ya. Gimana Om Egi perasaannya harus memerankan sosok Pak Bakti ya? Ini jadi mungkin di film Indonesia tokoh utama hantunya laki-laki, itu gimana Om? Ya tentunya setiap peran yang ditawarkan, yang saya terima itu harus menjadi daya tarik buat saya. Seperti juga ini, jadi Pak Bakti ini ya saya bersyukur saya yang terpilih gitu. Karena memang selama ini kita dapat film-film horor itu hantunya selalu wanita kan. Nah ini tantangan gitu. Ya mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa diterima. Ya, cukup dapatlah ininya si visualisasi dari si dosen yang hantu itu. Gimana Om mendalami karakter ini, kan pertama ya Om ya untuk jadi hantu ya? Ya tentunya saya selalu bertanya kepada sutradara dong, seperti apa yang harus saya mainkan gitu. Dari situ muncullah sosok yang ada di film ini sebagai Pak Bakti. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Om Egi ya. Dan ini selanjutnya pertanyaan untuk Ersya dan juga Ryan ya. Pernah nggak sih kalian punya pengalaman diajar sama dosen killer? Ryan? Kalau aku jujur aku nggak kuliah ya, jadi nggak tahu. Tapi dulu seingatku waktu aku SMA, aku pernah ketemu guru yang sangat-sangat killer. Jadi aku ingat banget guru sosiologi. Begitu masuk ruangan kelasku aja, dia langsung ngeluarin aura yang mencekam gitu. Kelihatan auranya itu hitam. Punya ini Ryan emang indigo juga? Enggak sih. Cuman kayak memancarkan aura hitam aja. Vibe-nya ya. Vibes-nya ya gitu. Jadi kayak emang kelihatan aja, wah ini guru galak banget. Kalau Ersya gimana kalau Ersya? Kalau aku kuliah tapi online. Jadi nggak ada tatap muka kan, dan nggak merasakan kayak suasana mencekam yang langsung berhadapan dengan dosen killer gitu. Cuman selama ini aku kuliah, untungnya nggak pernah dapet dosen yang galak sih, kayak semuanya baik dan suportif. Cuman lucunya, aku ada cerita lucu ketika kita lagi syuting dan ada satu adegan di mana aku harus menyebutkan nama Pak Bakti. Aku tiba-tiba menyebutkannya Pak Guntur. Kenapa maksudnya? Karena Pak Guntur galak gitu? Kayaknya Pak Guntur killer kali ya. Di otak gue kayak udah terdoktrin gitu. Kayak, iya Pak Guntur. Terus kayak, salah ya gue ngomongin. Tapi Pak Guntur galak akhirnya apa di lokasi? Enggak. Tuh. Dia sendiri yang baik. Enggaknya kayaknya agak terpaksa gitu loh, enggaknya kayaknya. Enggak. Pak Guntur baik banget kok di lokasi. Oke, kalau gitu. Baik, selanjutnya ini pertanyaan untuk Andy ya. Kan karakternya di sini beda banget. Gimana sih gimana mendalami karakter kamu di film ini? Mendalami karakter, jujur ini menarik banget sih. Ini karakter yang sangat unik dan beda buat aku pribadi. Dan aku banyak banget riset juga untuk karakter satu ini. Dari mulai nggak mandi, dari mulai pokoknya jorok-jorok deh, udah dilakuin semuanya. Terus kayak mulai dari gaya bahasa, gaya berbicara, even dari gerak tubuh itu udah di riset semuanya.
Dan makasih juga buat Om Guntur karena Om Guntur ngasih ruang yang luas banget buat kita explore, kita bisa nyari karakternya sendiri sampai benar-benar ketemu. Ya kurang lebih itu sih proses yang sangat menyenangkan. Oke, nah ini kalau pertanyaan selanjutnya ini untuk Anet ya. Ini kalau kita lihat tadi kan ya teman-teman di film Dosen Gaib ini di akhir-akhirnya ya sebelum kredit itu kan banyak muncul artikel-artikel larangan pemerintah melarang dosen bersifat killer and the brain. Terus salah satu yang di garis bawah tadi adalah mental health ya. Jadi kan kalau di film ini tadi kita ngeliat Anet itu kayaknya dari awal sampai akhir tuh tertekan banget, depresi banget ya. Kayaknya kena mental banget gitu kalau anaknya gitu di film ini ya. Ini gimana menjiwai seorang yang punya kesehatan mental tertekan? Jujur ini juga baru pertama kali ya dapat karakter yang sangat tertekan, yang Maya ini kan karakternya punya ansiat sendiri, nggak pernah bisa tenang. Dan kalau misalnya kalian lihat emang dari awal scene sampai Maya nggak ada emang ansiat mulu ya. Nah cara aku mendalaminya sih ya sama seperti teman-teman yang lain, aku observasi. Kebetulan juga aku ada teman aku yang jurusannya di psikolog, jadi aku sempat nanya gimana sih orang ansiat, karena ya mungkin aku juga pernah punya ansiat aku sendiri tapi nggak tertekan Maya gitu. Jadi ya seperti itu kira-kira, dan banyak nonton aja sih Kak, sama banyak diskusi sama Bapak sutradara, semuanya aku lakuin di situ. Oke, ya boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para cast dan para creator kita dari film Dosen Gaib. Lebih ke aku nanya sih ke Pak sutradaranya, paling untuk create si bagian hantunya, menurut aku kayak beda dari film-film horor lain. Itu setuju. Apakah ada inspirasi dari film-film luar mungkin, atau ada inspirasi sendiri untuk create hantunya? Itu paling itu aja sih Kak pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Guntur, silahkan boleh langsung dijawab. Sebenarnya referensi hantu lokal itu kan sangat jarang kalau laki-laki, rata-rata perempuan. Ya kita bisa sebutkan lah banyak macam gitu. Terus kalau laki-laki biasanya gendruwo aja kan, hitam gede, Disebut mata nanti merah. Bapak Guntur. Malah Jumat. Oke, ini sebenarnya kita benar-benar originally nyari gitu, nyari gimana ya biar looksnya beda terus tetap menyeramkan, karena salah satu tantangan bikin horor adalah bagaimana kita meng-create hantunya kan biar bisa serem gitu. Jadi apalagi laki-laki gitu, laki-laki rambutnya pendek ya kan, nggak kayak perempuan gitu yang panjang, wajah tirusnya semuanya gitu. Jadi ini pengalaman saya yang paling susah sebenarnya untuk meng-create visual looks-nya si Pak Bekti ini. Tapi akhirnya ya kita coba cari gitu, kita gambar, kita draft, kita gerak. Ya akhirnya terciptalah di sini gitu. Seperti itu prosesnya. Oke, sudah cukup terjawab pertanyaannya ya. Baik, kalau gitu kita boleh langsung berpindah ke penanya selanjutnya. Mbak Puput silakan boleh dioper mic-nya. Halo, saya Syana dari pejuangkantoran.com. Saya ingin tahu, penasaran aja sih dengan konsep posternya yang tidak menonjolkan pemain-pemain tetapi siluet dan langsung ke dosen gitu. Apakah itu juga kayak salah satu trik untuk bikin orang kayak penasaran gitu? Sama satu lagi, kenapa judulnya Sudah Malam atau Sudah Tahu, walaupun tadi diomongin sih sebagai satu bagian cerita gitu. Tapi kenapa itu yang akhirnya di highlight sih? Itu aja sih, makasih. Ya, silakan. Ini berarti yang akan menjawab adalah saya. dari Pak Dira. Silakan Pak. Mengenai pemain, karena saya lihat judulnya Dosen Gaib, jadi peran utamanya adalah dosen gaib itu. Jadi itu yang tepat untuk di posternya. Dan mengenai sudah malam atau sudah tahu apa itu kata-kata yang mahasiswa tahu, yang sudah didengar oleh mahasiswa dari tahun 2016, itu kata-katanya yang menurut saya itu yang catchy, itu yang fenomenal kata-kata itu. Jadi saya sama tim diskusi bahwa harus ada di judul, subjudulnya. Sudah malam atau sudah tahu. Mungkin bisa di Google, pasti keluarnya Sudah Malam Sudah Tahu. Baik, sudah cukup terjawab pertanyaannya. Baik, pertanyaan selanjutnya silahkan. Ya, oke. Halo, aku Bayu dari Tribunnews.com. Buat Marques, selamat untuk filmnya.
mau nanya dulu nih, ini tadi banyak actionnya, banyak kebanting-banting, banyak pukul-pukulan. Gimana kalian berempat ada memar-memar sebanyak apa, terutama Andy sama Ryan kalian main pukul-pukulan kan? Ini ada banyak memar atau enggak? Dan khususnya buat Andy, ngebelin yang tadi sempat jadi wibu kan, gak mandi. Kalau boleh tahu berapa hari sih gak mandinya buat seorang Andy ini? Gitu aja sih. Thank you. Mungkin yang babak belur saya yang jawab ya. Ya, silakan. Gimana? Iya, kalau babak belur sih pasti ya, karena kan ada adegan yang berhubungan dengan action dan fisik gitu. Kebetulan juga kita memang adegannya pakai apa sih bahasanya, dummy ya, kayu itu tapi lumayan keras gitu. Jadi itu dipukul sampai hancurnya itu beneran ke badan kita. Jadi kalau di take berkali-kali ya lumayan juga. Cuman tapi semuanya udah dipastikan kalau itu aman, dan kita juga sebagai aktor kita menyanggupi hal itu gitu. Jadi overall aman. Cuman kalau bengkak-bengkak dikit mah cowok biasa lah ya. Di mana bengkaknya? Di mana, di bagian mana? Ya memar-memar paling di sini, terus paling agak encok dikit karena lumayan adegannya lumayan banyak gitu. Oke, untuk menjawab pertanyaan Wibu, gue bertahan 4 hari doang sih nggak mandinya. Sedangkan ibu-ibu yang lain di luar sana itu ada yang bertahan seminggu, ada yang seminggu lebih. Kayaknya emang gue harus belajar lebih banyak lagi tentang wibu. Bukan wibu-wibu ya. Ibu-ibu. Oke, boleh tepuk tangan dong ya untuk para cast kita ya. Terima kasih jawabannya, sudah cukup terjawab, Mas Bayu. Sudah cukup terjawab. Oke, ngasih jempol sudah ya. Masih oke. Ini karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, kita akan akhiri dulu untuk sesi tanya jawab di acara press conference pada malam hari ini ya. Kita akan persilakan nanti setelah acara press conference kita tutup kepada teman-teman wartawan untuk bisa melakukan one-on-one interview bersama para cast maupun bersama para creator di Selasar XX1 Epicentrum. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para cast kita dan juga para creator. Silahkan mikrofonnya boleh diambil terlebih dahulu ya oleh Mbak Puput. Selanjutnya kita persilakan semuanya untuk dapat bangkit dari tempat duduknya. Kita akan persilakan teman-teman untuk mengambil gambar ya, boleh merapat ke